I'm honored to be here. Saya merasa terhormat boleh ada di tempat ini. Thank you so much, Pastor Cantonius, Terima kasih banyak Bapak Pendeta Kartonius for having us here today. yang telah menerima kami pada hari ini. It's a blessing to be in such a beautiful place. Suatu berkat untuk bisa berada di tempat yang indah ini. And standing right before very beautiful and handsome people. Dan berdiri di depan banyak orang yang begitu luar biasa. So just tell your neighbor, I'm blessed to be here. Katakan kepada kiri kanan saudara, saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Amen. Amin. Just touch your neighbor's nose and tell them, I'm blessed to be here. Yes. Touch your neighbor's nose and tell them, I'm blessed to be here. Saudara bisa tunjuk hidung teman kanan kirinya dan katakan, aku bersyukur loh boleh ada di sini. Hallelujah. Haleluya. My name, I'm James Kawiso. Nama saya James Kawiso. It's a blessing to be in Prabamulinga. Berkat yang suatu berkat buat saya boleh berada di kota Purbalingga, saudara. Amen. Amin. And I'm going to share with you the message Saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan. that Jesus gave me for this nation. Pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya mengenai bangsa ini A few years ago. beberapa tahun yang lalu. Amen. Amin. Amen. Amin. Yes. Ya. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Ibu, for leading us in the worship. Terima kasih Ibu telah memimpin kami dalam pujian penyembahan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. And the entire choir, thank you. Dan semua tim choir pemuji penyembah. Amen. Amin. Holy Spirit. Wow, thank you for taking care of the pastor. Terima kasih Ibu sudah merawat Bapak Pendeta. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. He looks good. Terlihat sangat indah. That means you take good care of him. Pak Pendeta kelihatan glowing. Jadi berarti Ibu merawat dengan sangat baik. Amen. Amin. Amen. Father, speak to us. Bapak, aku berdoa bicara pada setiap kami. Touch us. Jamah kami In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Now, Sekarang, a few years ago, beberapa tahun yang lalu, I was praying. saya sedang berdoa. I was preparing myself for crusade Saya sedang menyiapkan diri saya untuk mengisi sebuah KKR. because I always do crusades. Karena saya selalu keliling kemudian lakukan KKR saudara. So, as I was praying and preparing, Ketika saya sedang berdoa mempersiapkan, I was left with a few days to go. ada beberapa hari sebelum saya harus pergi. And one night, Satu malam, I read my Bible. saya membaca firman, saya baca Alkitab saya. I read the Bible for long. Saya baca Alkitab untuk waktu yang sangat lama. And then suddenly, Dan tiba-tiba, I saw as if there was no roof on the house. saya melihat seperti atap rumah saya itu tidak ada In the night, pada malam hari. and I saw the sky. Lalu saya melihat langit. When I looked up in the sky, Ketika saya melihat langit, I saw a beautiful door. saya melihat ada satu pintu yang sangat indah. And the door opened by Lalu itself. pintu itu terbuka dengan sendirinya. Amen. Amin. There is someone around here. Ada seseorang, saudara ada di tengah sini. You have a problem right up on your arm here. Saudara punya masalah di atas, maaf ya, ada pantat sebelah kiri atas sini. Bagian pinggang bawah. Saudara punya masalah di sisi sebelah sini. Saudara ada di bagian It's sini. not embarrassing. Bukan sesuatu yang memalukan, saudara. You're just a little bit behind from beginning from the cameras backward.
Saudara duduk di sebelah agak belakang kamera, backward there in that area. di bagian area tengah sini, saudara. The Lord wants to help you today. Tuhan mau menolong saudara hari ini. Whatever caused you that trouble, Apapun yang menyebabkan masalah itu, the Lord is going to help you. Tuhan mau tolong saudara. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Dalam nama Jesus. Yesus. Get hold of your Sekarang saudara tumpangkan tangan di bagian yang sakit. in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama I Yesus. give you praise. Aku bersyukur. I give you honor. Aku memuliakan, aku I menghormati. thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. I thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. In the name of Dalam nama Jesus, Yesus. I rebuke every pain, Aku hardik semua sakit, every attack of the semua serangan enemy, dari setan, every attack of the devil semua serangan dari iblis in your bodies. pada tubuhmu. I rebuke it. Aku hardik, I break it. aku patahkan, I destroy aku it. hancurkan. In the name of Dalam Jesus, nama Yesus. every pain. Semua sakit In the name of Jesus, dalam nama Yesus. every pinch and nerve Semua sakit, be healed. semua saraf kejepit Every sembuh. attack of the enemy, Semua serangan dari musuh, I destroy you. aku hancurkan kamu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, I destroy you. aku hancurkan kamu. In the name of Dalam Jesus, nama Yesus, be set free. dilepaskan, Be set free. dilepaskan, Be healed. sembuh. Let every pain Setiap sakit be destroyed. yang dihancurkan, Let every pain biar semua sakit be removed. dihilangkan, Let your bones be healed. biar tulangmu menjadi Let sembuh, your hips be healed. biar panggulmu sembuh, Let your backs be healed. biar punggung belakangmu sembuh. I rebuke every headache in your life. Aku hardik semua pusing di I kepala. rebuke every weakness in Aku your body. hardik semua kelemahan pada tubuhmu. I rebuke every spirit of high blood pressure. Aku I destroy you Aku hardik semua roh tekanan darah tinggi in pada the name tubuhmu. of Di Jesus. dalam nama Yesus, The attacks of the enemy, serangan dari musuh, I destroy you. aku hancurkan, I break you. aku patahkan, I defeat you. aku kalahkan. Let there be healing. Biar terjadi kesembuhan, Let there be restoration. biar terjadi pemulihan, Let there be perfection biar terjadi in kesempurnaan your body. pada tubuhmu. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus, Holy Spirit, Roh Kudus, thank you. terima kasih, Thank you. terima kasih, Thank you. terima kasih, Thank you. terima kasih. Everybody clap to Jesus. Semua tepuk tangan buat Tuhan Thank Yesus. you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. I was sharing saying, Jesus, Saya mau sampaikan, Yesus, that night pada malam itu I saw a beautiful door in the sky, saya melihat ada pintu yang sangat indah and that door opened by itself. dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. And then I saw someone walk out Saya melihat seseorang keluar dari pintu itu, of that door, keluar dari pintu itu. and I fell. Saya merasa I hit the floor. saya rebah, saudara. Dalam melihat itu saya rebah dan saya hanya terjatuh ke tanah. I don't know for how long I was, Saya nggak tahu rebah berapa lama, but I realized thereafter tapi kemudian saya menyadari someone was standing there, ada seseorang yang berdiri di dekat saya. and that was Jesus. Itu Yesus. Amen. Amin. You know, I believed Jesus as a younger child. I Saya believed percaya Jesus as a Yesus child. ketika saya masih muda, I was around 13 years, ketika usia 13 tahun. and I started to pray, Saya mulai berdoa. and I was following Jesus. Saya mengikuti Yesus. I give my life to Saya Jesus, berikan hidup saya untuk Yesus. and I followed Jesus. Saya mengikuti Yesus. I prayed to Jesus. Saya berdoa untuk Yesus. I fasted. Saya berpuasa. I did not do many things, Saya tidak melakukan banyak hal lain. because after 13 I was 14, after 14 I was 15, Karena setelah 13, 14 tahun, after 14 tahun, 15 I 15 was tahun, 16, I was 17, I was 18. 17, 18 tahun. So, I mean, there's a way boys live their lives. Maksud saya adalah ada namanya anak laki-laki itu menjalani kehidupan sebagai seorang anak laki-laki di In my usia segitu. country, Di negara saya, we have a beautiful country. kami punya negara yang begitu indah, It's the most beautiful country in Africa. negara yang paling indah di Afrika. It's called the Pearl of Africa. Dikatakan mutiara Afrika, So comfortable. sangat nyaman, Good rivers.
Ada banyak sungai yang indah, good lakes, danau-danau yang indah, clean water, air yang begitu bersih, comfortable beaches. pantai yang menyenangkan. So, young men go enjoy life at the Anak beaches. muda, laki-laki pada umumnya pergi dan menikmati hidup. They club, Mereka pergi clubbing, they run around with the girls. mereka pergi mencari gadis-gadis. They live life they want to live. Mereka menghidupi hidup seperti yang mereka ingini. I did not do that Tapi saya tidak lakukan itu because I believed Jesus when I was young. karena saya percaya kepada Yesus sejak saya masih muda. So I had no time for that. Jadi saya tidak punya waktu untuk hal-hal I had demikian. time for reading Bible, Saya hanya praying, punya waktu untuk baca Alkitab, reading my books, baca buku, and following Jesus. mengikuti Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I'll pray for someone after. I'll pray for someone. You're right here. You have issues in your teeth. Nanti setelah ini pastor akan doakan seseorang. Saudara punya masalah di gigi sebelah kiri sini. I'll pray for you after. Pastor akan doakan saudara. You should be here. Saudara ada di sisi sebelah sini. Amen. Amin. You have issues on the left side of your jaw, Saudara punya masalah pada tulang atau rahang bagian kiri, in your teeth. pada gigi saudara. Your teeth is sensitive. Gigi saudara sensitif. Amen. Amin. Okay. So Jesus, Jadi Yesus, I give him my life. saya berikan hidup saya untuk I Yesus. prayed, Saya berdoa, I fasted saya berpuasa 3 days. 3 hari, No water, no food. tidak minum, 7 tidak days. makan. 7 hari. And the Lord filled me with His Holy Spirit. Tuhan menambahkan rohnya dalam hidup saya. And the hand of God was so strong on me. Tangan Tuhan itu begitu kuat terhadap saya. And I was really serving. I was really serving. Saya benar-benar melayani pada waktu I itu. was preaching. Saya berkhotbah. I was moving, traveling, different countries. Saya bergerak, saya pergi ke berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai negara. People knew me. Beberapa orang-orang mengenal saya. And I also knew them. Saya juga mengenal mereka. But Tapi there are some things ada sesuatu, that the Lord wanted me to do ada sesuatu yang Tuhan mau untuk saya lakukan that I was not doing. yang saya tidak tahu. There are places I went to. Ada tempat-tempat di mana saya pergi, There are places I did not go to ada tempat-tempat yang saya tidak pergi ke situ because I didn't want to. karena saya tidak mau pergi ke tempat-tempat tersebut. Or it seemed uncomfortable to me. Menurut saya tempat-tempat tersebut tidak nyaman. But all the years I prayed, all the years I served, I not seen Jesus. Tapi bertahun-tahun lamanya saya berdoa, berpuasa, saya belum melihat Yesus. I desire to see Him, but I had not seen Him. Saya mengingini untuk melihat Yesus. So that night, Di malam itu, when I saw Him, ketika saya melihat Yesus, I was glad. saya sangat bersyukur, saya sangat senang. And I don't know for how long, but I looked at Him from tall to deep. Saya tidak tahu untuk berapa lama, tapi saya melihat Yesus dari bawah ke atas. Saya lihat dia begitu tinggi. And He was standing there, Dia berdiri di sana, quiet, diam, looking at me. melihat kepada, memandang I looked kepada at His saya. eyes, I looked Saya at His melihat kepada hands, matanya, saya melihat tangannya, I looked at His lips, I saya looked at melihat His bibirnya, face, saya melihat I wajahnya, looked at His hair. saya melihat, I observed Him. saya melihat rambutnya, saya mengamat-amati dia. And then I told Him, Jesus, Lalu saya katakan kepada dia, Yesus, I love You. aku mengasihi engkau. And when in me, Di dalam saya, I thought He would tell me, I know You love me. saya pikir di dalam hati saya, dia akan menjawab, aku tahu kamu mengasihi aku. And when I told Him I love You, Tapi ketika dia katakan, saya katakan kepada Yesus, aku mengasihi kamu, a great light, ada terang yang begitu a light besar, that is brighter than the sun, ada maybe terang yang lebih terang daripada matahari, 100 times brighter than the mungkin sun, 100 kali lebih terang dari matahari, came from around Jesus' chest keluar dari sekitar dadanya Yesus, and went through my heart kemudian menembus jantung, menembus hati saya, and scanned my heart. dan memeriksa hati saya. And I saw my heart.
Lalu saya lihat hati saya, and I realized dan saya menyadari my love was not really complete. It was so shaken. begitu di-scan saudara, saya melihat hati saya sendiri. Ketika di-scan, cinta saya ke Tuhan itu enggak penuh. Ternyata belum penuh saudara, belum komplit. But I thought I loved Jesus. Saya pikir saya sudah mengasihi Tuhan, I was living right. saya hidup benar, I did everything I thought was right. saya melakukan apa yang saya pikir, saya anggap benar. But one thing Tapi satu hal I did not do. yang saya tidak lakukan, I did not go to some places saya tidak pergi ke tempat-tempat that I thought they were not comfortable for me. yang menurut saya tempat-tempat itu tidak nyaman. And that one destroyed my love Dan for Jesus. ketika saya tidak lakukan itu menghancurkan cinta saya kepada Tuhan. And there's some small things that the Lord expected me to do and I did not do. Juga ada hal-hal kecil yang Tuhan harapkan untuk saya tidak melakukan itu. Tuhan pengen saya tidak lakukan itu. And so I told him, Jesus, forgive me. Lalu ketika saya menyadari hal tersebut, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Help me to love you. Tolong saya, bantu saya untuk bisa mengasihi Engkau. And when I prayed that prayer, Ketika saya doa itu, Jesus started talking to me immediately. Yesus mulai bicara kepada saya segera sesudah saya ucapkan doa itu. But all the time he was there, he was not talking, he was just Tapi talking. selama Yesus berdiri di waktu itu, sepanjang Yesus berdiri di sana, dia tidak berkata apa-apa sebelumnya. So I was praying for the crusade where I was going. Saya berdoa untuk KKR, tempat yang saya akan pergi. He told me what I should do. Lalu dia katakan apa yang perlu saya lakukan. He gave me instructions. Dia beri kepada saya instruksi. But then I also saw his second coming was so close. Lalu saya juga melihat yang namanya kedatangan Tuhan kedua itu begitu dekat, It was so close sangat dekat. that if you are sent to hotel with 3 people at the back of the church, before you come back here, he will be back. Sedekat begini saudara, seperti saudara sedang jalan ke belakang, jumpai 3 orang, katakan Tuhan mau datang. Lalu ketika saudara mau kembali ke sini, tiba-tiba Tuhan datang. And I got so scared Saya menjadi sangat ketakutan, and so worried sangat khawatir. because I knew there are many people who have not known Jesus. Karena saya tahu ada begitu banyak orang yang belum kenal Yesus. And we've not told them. Kami belum sempat bagikan Injil kepada mereka. So within me, Dalam hati saya, I asked Jesus, saya tanya Yesus, should I go tell them? perlu nggak saya pergi ke sana dan sampaikan Injil? And he told me, Lalu dia katakan kepada saya, prepare. persiapkan diri. Tell them to prepare. Katakan kepada mereka, persiapkan diri. Time up. Time up, waktunya Time up. habis. Waktunya habis. Time up. Waktunya habis. He said it 3 times. Dia ucapkan 3 kali. Time up. Waktunya habis. Time up. Waktunya habis. Time up. Waktunya habis. Hallelujah. Haleluya. I got so scared Saya sangat takut. and I thought the end was so close. Saya pikir akhir itu akan sangat dekat. I caution you, Saya bertanya-tanya. check your heart. Saya periksa hati saudara. Do you love Jesus? Apakah saudara benar mengasihi Yesus? Are you true to him? Apakah saudara total sama Tuhan? Are you real? Apakah kasih saudara ini betul-betul real kepada Tuhan? Are you faithful? Apakah saudara setia? Just that you sing, just because you sing, Hanya karena saudara menyanyi, just because you come to church, hanya karena saudara datang ke gereja, just because you're the ushering department, hanya karena saudara melayani di sebuah departemen, just because you go preach, hanya karena saudara pergi menginjil, does not guarantee itu tidak menjamin that you are doing what God expects. saudara melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. We ought to check our lives Kita perlu every memeriksa hati kita, and hidup kita, find
Kalau kita temui out if your heart is standing right where the Lord expects you to be. kalau kita bisa jumpai bahwa hati kita benar-benar melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Everyone here, Setiap orang di sini there's a reason why you live. ada sebuah alasan kenapa saudara hidup. And the reason you live Alasan kenapa saudara hidup is to serve God. untuk melayani Tuhan. Everyone Setiap orang is a servant of God, adalah pelayan Tuhan but in different ways. dalam cara yang berbeda-beda. Others are preachers, Beberapa adalah pengkhotbah, others are on the camera, beberapa orang-orang biasa, and that's how they serve. dan itulah bagaimana cara kita melayani. Others are giving Ada beberapa menjadi to pemberi, the work of the church, that's how they serve. memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Another one is cleaning the toilets. Ada beberapa orang yang lain membersihkan toilet. Another one go visit the patients in the Ada yang hospitals. lain mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Another one go to prison. Beberapa yang lain pergi ke penjara-penjara. Every one of us, Setiap kita, you are supposed to do something. setiap kita seharusnya melakukan sesuatu. And we will be surprised Dan kita akan terkejut when we meet Jesus ketika kita ketemu Yesus. and He's asking all of us Lalu dia tanya kepada setiap kita to give fruit, to give Him fruit, untuk menghasilkan buah, to give accountability, untuk mempertanggungjawabkan how we lived, bagaimana kita hidup, how we served, bagaimana kita melayani, how we took care of our families. bagaimana kita merawat keluarga kita. We will be surprised Kita akan terkejut because everything we have, karena semua yang kita miliki, everything we do semua yang kita lakukan belongs to Jesus, itu untuk Tuhan, and it's for Jesus. untuk Tuhan. Itu milik Tuhan dan untuk Tuhan. But my question for you, Tapi pertanyaan saya buat saudara, are you doing what the Lord expects you to do? apakah saudara melakukan yang Tuhan suruh lakukan? Are you serving the way the Lord expects you to serve? Apakah saudara melayani seperti yang Tuhan mau saudara kerjakan? Are you sure of what you're Yakin doing? yang saudara kerjakan? If not, Kalau tidak, put it right. betulkan, luruskan, perbaiki saudara. Amen. Amin. If not, Kalau tidak, put it right. betulkan, Put it right. betulkan saudara. Hallelujah. Haleluya. You know you're not young to serve. You're not too young to serve. You are not too young to serve. Kamu itu tidak terlalu muda untuk melayani Tuhan. But you are young. Kamu muda, But not too young to serve. tapi tidak terlalu muda untuk melayani Tuhan. Not too young to do what is right. Tidak terlalu muda untuk melakukan yang benar. Hallelujah. Haleluya. I challenge everyone Saya menantang setiap saudara, to live a life hiduplah of accountability. penuh tanggung jawab. Because one day Satu hari you'll be accountable. You play this keyboard. kamu akan bertanggung jawab dengan permainan keyboardmu. Amen. Amin. To God, Kepada Tuhan, to Jesus. kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Everyone. Setiap orang. So after Jesus spoke to me, Setelah Yesus berkata kepada saya, He started moving, dia mulai bergerak. and I knew He was going. Saya tahu Yesus sedang bergerak, sedang mau pergi ke tempat pergi. So immediately He started to move. I saw Him carrying something that looked like a gift bag. Ketika Yesus mulai bergerak, saya melihat Yesus itu seperti sedang membawa sesuatu di tangannya, seperti membawa kotak gift bag. Ada tas untuk diberikan, ada gift bag, saudara. And when I looked in there, Ketika saya melihat ke dalamnya, I saw a beautiful golden book. saya melihat ada satu buku yang indah berwarna keemasan. So in my culture, Di budaya kami, if a guest ketika ada tamu, or an elderly person seseorang yang lebih tua comes, datang, we help them carry what they carry. kami di tempat kami itu membantu membawakan barangnya. Jesus was my guest. Jadi Yesus pada waktu itu adalah tamu saya berusaha. I
wanted to help him. Saya mau membantu Yesus membawakan apa yang ada di tangannya. And I asked him, Jesus, can I help you carry this bag? Lalu saya tanya kepada Yesus, Yesus bolehkah saya bantu bawa yang ada di tanganmu? And he told me, no, Yesus katakan tidak, this is not for you. ini bukan untuk kamu. And he pointed his finger and he told me, I'm taking you to the land of the bad in the east. Lalu Yesus katakan, kamu sambil menunjukkan tangannya, aku katakan ini untuk tanah yang ada di ujung bumi sebelah timur. And when he pointed his finger, Ketika dia tunjukkan tangannya, saya melihat I saw a vision, and in the vision I saw the picture of a big bird that was stretched with wings. ketika Yesus tunjukkan tangannya ke arah tersebut, lalu ada visi, ada penglihatan yang terbuka. Saya melihat di visi itu ada burung yang begitu besar. I've not seen that bird physically. Saya belum pernah melihat burung tersebut secara fisik. In Uganda, we have many bird Di species. Uganda, kami punya begitu banyak burung-burung, berbagai macam burung. We even have a lake that is called the Lake of the Birds because there are many birds at the besides that lake. Kami juga punya danau, bahkan orang-orang di situ ngomong ini danau burung karena ada berbagai macam burung yang ada di situ. In Uganda, you can see birds anywhere, everywhere, Di Uganda saudara bisa melihat burung-burung di mana-mana, of all types. setiap waktu. But I've not seen this particular one. Tapi saya belum pernah melihat burung jenis seperti ini. And Jesus told me, Yesus berkata kepada saya, I've chosen the land of that bird aku telah memilih tanah tempat burung itu to take my word untuk mengambil firman-Ku, to 3/4 of the world. bawa sampai ke 3/4 bagian di seluruh dunia Before I return. sebelum aku kembali. And he said, I've given him full potential. Aku telah memberikan kepadanya potensi yang penuh. And when he said that, Ketika dia katakan itu, he disappeared. I did not see lalu him. tiba-tiba Yesus menghilang. So I started to call pastors. Lalu saya mulai menelepon beberapa hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor. It was around 1 Itu a.m. sekitar jam 1 pagi. And I was excited. Tapi saya sangat-sangat excited, saudara. I started to call the pastors. I've seen Jesus. I've seen Jesus. Saya telepon cerita ke mereka, saya ketemu Yesus, saya ketemu Yesus. Amen. Amin. And I told them everything he told me. Saya cerita kepada mereka semua yang saya lihat, I yang told saya them alami. everything he told me. Saya ceritakan semuanya. And I told them, but he showed me a land Saya ceritakan kepada mereka, Tuhan tunjukkan kepada saya satu tanah in the east. di timur, It's in Asia. itu di Asia, di bagian sisi timur, He symbolized it with a bird. yang dilambangkan dengan burung. And he told me he has chosen that land Tuhan katakan Tuhan sudah memilih tanah yang berlambang burung itu to preach his word untuk menyampaikan firman-Nya to 3/4 of the world ke 3/4 bagian dari seluruh dunia before his return. sebelum dia datang. It was January. Itu bulan Januari, And around October, dan sekitar bulan Oktober I received an invitation saya menerima undangan from Pastor Abednego in Solo dari seorang hamba Tuhan bernama Pastor Abednego dari Solo. to come preach. Pastor Abednego mengundang saya untuk datang berkhotbah. I was afraid to come Saya takut untuk datang, saudara. because I used to preach in Hong Kong and they used to scare me. Indonesia is very dangerous. Saya Indonesia. pada waktu itu sering berkhotbah di Hong Kong. Orang-orang Hong Kong itu selalu menakut-nakuti saya. Kamu jangan khotbah di Indonesia, So I was scared to come. karena orang Indonesia itu begini-begini. Jadi dia pastor takut. When Pastor Abed gave me an invitation, Ketika Pastor Abed mengundang saya, memberikan invitation letternya, I was quiet for 2 months. saya terdiam selama 2 bulan. I didn't reply to him. Lalu saya menjawab I beliau. didn't tell him anything. 2 bulan itu Pastor James tidak berani menjawab apa-apa, tidak berani menjawab, tidak berani nulis apa-apa. And then on the 30th of December, Lalu pada tanggal 30 bulan Desember, I replied. saya menjawab. I told him I'll come. Saya katakan kepada Pastor Abed, saya akan datang. And the year after I came,
Tahun berikutnya saya datang. When the plane was landing in Jakarta, Ketika pesawatnya landing di I Jakarta, was sitting by the window. saya duduk di sisi sebelah dekat jendela. And then I saw the picture of this very big bird I saw on the day Jesus spoke to me. Lalu pada saat saya mendarat di sisi itu, saya melihat gambaran burung yang besar itu segera sesudah saya tiba, saya mendarat. And I remember that's the bird I saw. Saya melihat, oh ini adalah burung yang saya lihat dalam penglihatan itu. And when I entered immigration, Ketika saya memasuki imigrasi, I saw it. saya melihat lambang burung itu di mana-mana. When I crossed immigration, the customs, I saw it. Saya melewati imigrasi sampai ke bea cukai, saya melihat lambang itu lagi. When I took a shot of the domestic airport, I saw the bird. Lalu ketika saya pindah dari internasional ke domestik, saya melihat burung itu lagi. So I wondered, why is this bird everywhere in this country? Saya bertanya-tanya kenapa burung ini ada di mana-mana. And when I arrived in Solo, Ketika saya sampai di Solo, I saw the bird in the airport still. saya juga melihat burung itu ada di airport. When I exited, Ketika saya keluar, Pastor Abednego came to pick me, Pastor Abednego datang menjemput saya. and it was coming to 6. Itu sekitar jam 6. So he took me direct to the restaurant. Lalu Pastor Abed bawa saya ke restoran. And when we were entering the restaurant, Sesampainya di restoran, I saw the bird saya melihat burung itu lagi and a picture of someone. dan gambar seseorang. So immediately I sat. Ketika saya duduk, I asked, what's the meaning of that bird? saya tanya kepada Pastor Abed, artinya dari lambang burung itu apa, Pastor? And they told me that's a Garuda. Lalu Pastor Abed katakan, itu burung I Garuda. asked, what's Garuda? Apa itu Garuda? They told me it's a coat of arms. Garuda itu adalah lambang negara. Coat I of arms. said, I saw Jesus. Lalu saya cerita, saya ketemu Yesus. And Jesus told me, Yesus katakan kepada saya, he has chosen the land of that bird Yesus telah memilih tanah yang punya lambang burung itu to take his word. untuk menyampaikan firman-Nya, membawa pesannya ke 3/4 bagian dari seluruh dunia. Hallelujah. Haleluya. Before we return, Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, Indonesia, Indonesia, I have a message for you. saya punya pesan buat saudara. The Lord Jesus Tuhan Yesus has chosen this land telah memilih tanah ini to take his word. untuk membawa pesan, firman, perkataannya ke 3/4 bagian dari seluruh dunia. Of the world Seluruh dunia, saudara. before Jesus returns. Sebelum Yesus datang. Hallelujah. Haleluya. Amen. I believe Saya percaya and I know dan saya tahu that one of the biggest revivals salah satu kegerakan rohani terbesar, kebangunan rohani terbesar that are going to hit the world before Jesus comes yang akan menghantam dunia sebelum Yesus datang is going to be from Indonesia. itu akan dimulai dari Indonesia. To begin from Indonesia. Dimulai dari Indonesia. Amen. Amin. Indonesia is going to carry the word of God akan membawa firman Tuhan to 3/4 of the ke world. 3/4 bagian dari seluruh dunia. 3/4 of the world is too big, 3/4 bagian dari seluruh dunia itu terlalu besar. but that's Jesus' assignment Tapi itu tugas dari Yesus for this nation. untuk bangsa ini. Hallelujah. Haleluya. So you need to prepare. Saudara perlu mempersiapkan, Prepare yourself. mempersiapkan diri kita, Prepare by praying. mempersiapkan dengan doa, Prepare by training. mempersiapkan dengan melatih, Study the word. pelajari firman Tuhan, Pray and fast. berdoa dan berpuasa. This nation is chosen. Negara ini, bangsa ini dipilih sama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. It's chosen of God. Dipilih oleh Tuhan, It's chosen of Jesus. dipilih sendiri sama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You are going to see what you've never dreamt of seeing. Saudara akan melihat hal-hal yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. The move of God Kegerakan Tuhan is going to hit this land. akan menghantam negara ini, negeri ini. Great works Pekerjaan-pekerjaan besar are going to be revealed. akan dinyatakan. The Lord is going to bless Tuhan akan memberkati believers
orang-orang percaya They will multiply. akan terjadi pelipat gandaan, They are going to be so strong financially. akan menjadi sangat kuat secara finansial, The turnaround akan ada pembalikan keadaan, is coming to this nation. pembalikan keadaan yang sedang terjadi dan datang ke negara ini. Hallelujah. Haleluya. I challenge you believers. Saya menantang setiap saudara, orang-orang percaya, Dream big. punyalah mimpi yang besar, Dream big. milikilah mimpi yang besar, Believe Jesus. percaya Yesus, Plan big. rencanakan hal-hal besar, Do big things. lakukan hal-hal yang besar, Because the Lord has chosen this land. karena Tuhan telah memilih He's tanah going to ini. use you. Tuhan akan memakai saudara Elevate you. untuk mengangkat saudara. He's going to manifest His Tuhan akan glory memanifestasikan through you. kemuliaannya melalui saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya, This is a chosen country. negara ini dipilih sama Tuhan. This is the chosen nation. Ini negara bangsa yang dipilih Tuhan. You preach the word. Saudara akan menginjil ke seluruh dunia. You preach Jesus. Sampaikan Injil mengenai Yesus. The glory of Jesus will be revealed in this land. Kemuliaan daripada Tuhan Yesus akan dinyatakan di negara ini. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Do you believe it? Apakah saudara percaya? Do you believe it? Apakah saudara percaya? Let me just pray for someone I talked about the issues in your teeth. Izinkan saya berdoa untuk seseorang yang punya masalah pada gigi. Just stand up and lay your hands on your cheek. Saudara boleh tolong bangkit On the berdiri. left side. Punya masalah pada gigi sebelah kiri, On saudara. the left side. Gigi sebelah kiri. Kalau engkau orangnya boleh tolong bangkit berdiri. Pastor berdoa. In your body. Nyatakan kesembuhan pada gigi In the name of dalam nama Jesus. Yesus. May the glory of God set you free. Biar kemuliaan Tuhan melepaskan kamu. May you be healed. Kiranya kamu sembuh In Jesus' dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam nama Yesus. name. Let your teeth be healed. Biar gigimu menjadi sembuh. Let your teeth be set free. Gigimu menjadi lepas. Be totally healed. Seluruhnya In sembuh Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gentleman with a white t-shirt and a yellow print on your chest. Gentleman with a white t-shirt. Ada seseorang Yellow print. laki-laki menggunakan t-shirt warna putih. Could you be knowing anyone? Yes, you. Ya. Just wanted to ask you. Pastor mau tanya, Do you know anyone who has allergic issues? apakah Bapak tahu atau kenal seseorang yang punya masalah dengan alergi? Alergi. Entah. His friend, Pastor. What's wrong with your brother? His friend. It's just on the skin, Issues on his skin. all over the body. Yes. How is he now? Sekarang keadaannya bagaimana? His condition is pretty good now, but the thing is, he's not a Christian. You put your fingers in your ears like this. Bapak taruh tangan pada telinga kanan dan kiri. Yes. Ya. Okay, let me first ask you one more question. Sebelumnya, Pastor mau tanya satu pertanyaan lagi. Who do you know that had issues on this, on the ear, not with deafness, but issues on the ear? Apakah Bapak tahu atau kenal seseorang yang punya masalah pada telinga, bukan tuli, tetapi masalah pada telinga, bagian telinga? His children. What's wrong? Second daughter. What's wrong with them? Masalahnya apa? Genetical issue on the ear. Do you bring her in the evening here? Anak Bapak ada? She's in Jakarta, Pastor. She's
in Jakarta. Okay, let me pray for you. Izinkan pastor berdoa untuk Bapak. Father, in the name of Bapak, dalam Jesus, nama Yesus, I rebuke aku hardik that allergic problem semua masalah alergi itu and the genetic issue on dan his daughter. masalah genetis pada anak perempuannya. I rebuke it. Aku hardik, I rebuke it. aku hardik, I rebuke it. aku hardik. I break that curse. Aku patahkan kutuk itu. I break it from your family. Aku patahkan itu dari keluargamu. I break it from your daughter. Aku patahkan itu dari anak perempuan. I break it from your brother. Aku patahkan di dalam nama Yesus. I pray for his skin to be healed. Aku perintahkan telinga anaknya menjadi Father, sembuh. touch his skin. Tuhan jamah kulitnya, Touch his body. jamah tubuhnya, Touch his body. jamah tubuhnya, Touch his daughter's ears. jamah telinga anak perempuannya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Lord, glorify your name. Tuhan muliakan namamu, Glorify your name. 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 muliakan namamu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, Let there be total healing. biar terjadi kesembuhan Total total, freedom. kelepasan total. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, Amen. amin. It's going to be alright. Akan menjadi baik, Pak. It's going to be alright. Akan menjadi baik. The Lord is visiting your family. Tuhan sedang mengunjungi Many keluarga things are Bapak. going to change. Banyak hal akan berubah, Going to escalate. akan ada Things are peningkatan, going to move more faster than before. akan ada pergerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Yes. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.